Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita. Amin. Oke, baiklah kita langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yaitu tentang pentingnya mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs. Yang latar belakangi Allah menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini dibahas tentang pentingnya mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs. Mari sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian untuk tajwidnya, di sini ada malakum min walayatihim, itu hukumnya adalah idgham bi gunnah karena waw ketemu nun mati. Kemudian ada min syai'in, yaitu ikhfa karena sya ketemu dengan nun ketemu dengan sya. Kemudian illa ala qaum bainakum, yaitu iklab, yaitu ba ketemu dengan tanwin. Kemudian wa bainahum mitsaq, itu idgham mutamas lain karena mim ketemu dengan mim. Kemudian ada taswir, itu adalah matarid sukun karena mat berada di akhir ayat. Kemudian asbabun nuzul, menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslim, bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Kemudian turunlah ayat ini sebagai
penjelas bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi. Ada juga, di riwayat lain itu disampaikan oleh, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sa'ad, dia berkata Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Kemudian, Zubair itu berkata saat perang Uhud, "Aku melihat Ka'ab terluka parah, kemudian aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya." Lalu ayat ini turun dan jadilah warisan itu bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan, dan satu agama. Jadi, eee Ka'ab itu, berbeda keyakinan dengan keluarganya, makanya ketika, Zubair sudah menjadi saudaranya atau kerabatnya, maka, harta warisnya akan turun kepada Zubair, seperti itu. Kemudian isi, kandungannya, pada ayat-ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan kepada kaum muslimin mengenai sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir, sementara ayat ini khususnya ayat Al-Anfal ayat 72-75 itu menjelaskan hubungan yang harus dijalin antar sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Kemudian, jalinan kasih sayang serta saling melindungi, harus senantiasa dipelihara antara kaum muslimin, bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga. Seperti yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansor, mereka saling mengorbankan apa saja yang dimiliki demi menegakkan kehormatan dan martabat agama. Kemudian sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat menghadapi musibah atau kesulitan. Sebaliknya, setiap muslim harus melakukan kontrol diri ketika berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar, yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Eee, Kemudian ada perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat, perjuangan, saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa dalam, mengembangkan risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat dan kompleks. Kemudian, pada setiap kurun atau masa selalu ada saja sekelompok umat Islam atau umat manapun yang mau seenaknya aja, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Melalui ayat ini, kita diingatin ya sama Allah SWT dengan teladan dan contoh yang bagus, yaitu perjuangan dua kelompok umat Islam, yakni kaum Muhajirin dan Ansor. Sementara itu, ada satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum muslimin yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam, makna fisik ya, namun, yang lebih penting itu adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad untuk senantiasa mengubah pola hidup atau lifestyle kita yang buruk menjadi baik, lemah semangat menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita-cita, gitu. Kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, yang pertama itu, nah, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik melalui pikiran kita, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Kemudian tradisi diaspora, menjelajahi kawasan dunia, ekspedisi, dan eksplorasi harus tumbuh kembangkan di kalangan umat Islam. Hal tersebut mengikuti tradisi umat Islam dahulu yang sering melakukan hal-hal tersebut, sehingga pencapaian mereka dapat kita rasakan sekarang, yaitu titik-titik keberadaan umat Islam dalam kita temukan di belahan bumi.
belahan bumi manapun ya. Kemudian kontrol diri, menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam, baik untuk sekarang maupun hari esok atau masa depan. Kemudian ada bahu-membahu, saling melindungi, menolong, dan membantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Kemudian setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan, dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan gitu dan menyusahkan diri kita. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Apabila diperlukan kita dapat melakukan hijrah fisik, itu bisa, berpindah tempat atau berpindah kota atau berpindah negara, namun selain itu dapat juga melakukan hijrah mental, tekad, dan strategi perjuangan. Kemudian ada hadis tentang kontrol diri, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, eee, "Bukanlah orang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, laisa di sini artinya, tidak atau bukan. Kemudian syadid itu artinya kuat atau tangguh. Sura'ah itu artinya pandai menang, atau berkelahi, bergulat. Kemudian innama itu artinya, sebenarnya atau tetapi. Yamliku itu mengendalikan nafsu. Ainda, ketika atau saat ghadab, marah. Nah, makna dari hadis ini itu, Islam memberi peringatan yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukannya selalu menang saat bertarung, berkelahi, atau bergulat. Yang kedua, ada pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan di dunia ini. Kita sadar bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi hidup keseharian kita. Apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar, yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka. Nah, sungguh di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Nah, jalan kebenaran ini adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jalan hawa nafsu itu merupakan jalan yang diprakarsai oleh setan dan nafsu yang terhujam di dalam diri masing-masing. Keduanya merupakan musuh manusia yang harus diperangi dan dikendalikan. Lawan hawa nafsu berarti mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhitungan dan kesabaran. Itulah sebabnya setiap orang harus memiliki kontrol diri yang kuat. Hawa nafsu berarti kecenderungan manusia kepada perkara yang disukai dirinya. Orang yang lebih mengikuti keinginan hati yang buruk atau yang telah diharamkan oleh hukum syariat, itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Kemudian, ada lagi, itu baik buruk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasad kulluhu idza fasadal jasad kulluhu ala wa hiya qalbun. Artinya, ingat sesungguhnya dalam dari manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Nah, jadi, hati yang baik, hati yang bersih, itu akan menumbuhkan sikap-sikap
yang baik dalam diri kita. Begitu juga kalau misalnya hati kita buruk atau dengki atau iri sama orang, itu akan menimbulkan sifat-sifat, yang buruk di dalam diri kita. Kemudian ada, kiat-kiat berjuang melawan hawa nafsu, yaitu menahan atau menyekat sumber kekuatannya. Kedua, membebankan nafsu itu dengan ibadah. Beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah dengan memperbanyak amal soleh, misalnya rajin belajar, mencintai kerjaan kita, atau menebarkan perdamaian untuk semua. Kemudian tidak lupa berdoa meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkannya, karena doa itu merupakan salah satu kunci menuju kesuksesan. Kemudian ada contoh pengendalian diri yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama itu pada peristiwa Thaif, yaitu ketika Rasulullah menemui pemuka kabilah Tsaqif, namun mereka menolak bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Rasulullah. Saat itu malaikat membisikkan kepada beliau, apakah perlu mengangkat bebatuan bukit itu untuk ditimpakan kepada pelaku kekerasan tersebut. Rasulullah menjawab, "Nggak perlu, tidak perlu," gitu. Menurut beliau, mereka menolak dakwahnya Rasulullah itu karena, ketidaktahuan mereka tentang ajaran Islam. Nah, bahkan Rasulullah itu mendoakan mereka agar mereka diberi ampunan, menjadi pejuang-pejuang Islam. Kemudian, di kisah hijrah ke Habasyah akibat siksaan dari kaum Quraisy. Yaitu ketika pemboikotan terhadap dua keluarga besar Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib oleh kafir Quraisy. Beliau juga mengalami tahun kesedihan, yaitu karena meninggalnya dua orang yang berperan besar dalam dakwah beliau, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Walaupun Rasulullah itu ditinggal oleh kedua orang yang sangat dia cintai, dia harus bisa, dan bahkan beliau bisa untuk mengendalikan diri beliau. Itu yang merupakan contoh untuk kita. Kemudian pada saat Fatu Makkah, Rasulullah kembali menunjukkan dirinya sebagai uswatun hasanah dalam mengendalikan diri. Dia bisa saja membalas perlakuan kasar, hinaan atau pemboikotan yang pernah dilakukan kafir Quraisy. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Bahkan beliau memberi maaf dan ampunan kepada seluruh penduduk Makkah. Kemudian ada manfaat perilaku diri, yaitu ada terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, kemudian terhindar dari sifat egois, terhindar dari sikap sombong, dan menyehatkan rohani. Oke, sampai sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti akan ada tugas di Google Classroom. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.